Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengambilan nilai momen nominal atau MN dan momen probable atau MPR untuk desain kolom pada software SP Column. Jadi ini kolom yang digunakan, ini sudah dibahas sebelumnya di video tentang desain kolom SRPMK. Jadi ini gaya dalamnya, sudah di-input, ini dimensinya. Lalu kita butuh nilai MN itu nanti untuk SCWB, dan nilai MPR selanjutnya untuk desain quote geser, zona sendi plastis atau zona tumpuan. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas sebenarnya bagaimana cara kita mengambil nilai MN dan MPR. Akan tapi banyak dari teman-teman yang komentar bahwa nilai MN yang didapatkan itu terlalu kecil karena beberapa faktor dan jadinya SCWB-nya sulit terpenuhi. Nah, oleh karena itu di sini kita akan mencoba mencari referensi lain untuk pengambilan nilai momen nominal dan MPR yang sudah kami temukan ada di sini, NEA RP, Seismic Design, Technical Brief nomor 1. Jadi ini linknya bisa dilihat di deskripsi, bisa langsung masuk ke halaman 26 untuk melihat tentang SCWB. Jadi ini sama syaratnya SCWB, momen nominal kolom atas tambah yang bawah lebih besar dari nomor 5 momen nominal positif balok sebelah kanan tambah momen negatif balok sebelah kiri atau kanan kirinya bisa dibalik. Atau untuk penyederhanaannya dianggap kolom atas sama bawah sama, balok kanan sama kiri sama, jadi kita dapat rumus yang di Excel ini. Nah, kemudian di sini di bagian bawahnya ada, pertama kita bahas tentang momen nominal dulu. Jadi menurut NEHRP ini, pengambilan momen nominal itu cukup dua kondisi, yaitu kondisi saat dia aksial maksimum dan aksial saat minimum. Jadi momen nominal column moments must be checked at maximum and minimum axial forces. Jadi ketika Pmax MN-nya berapa, ketika Pmin MN-nya berapa, cukup. Jadi ketika M2 max, M2 min, M3 max dan M3 min itu tidak perlu kita periksa lagi. Jadi hanya dari dua kondisi saja kita periksa MN-nya. Seperti itu. Jadi ini akan lebih sedikit yang kita cek dan mungkin akan mengurangi kemungkinan dia dapat MN terlalu kecil. Tapi kita lihat dulu di sini ya. Jadi di sini kasus kita, ini bebannya udah dimasukin. Pmin ini kondisi 1 dan Pmax kondisi 2. Jadi kita lihat dari dua kondisi aja, kita sudah run ya. Kita lihat dulu ininya udah benar. Solve, execute. Kemudian kita lihat results di sini, sebelah kanan atas, klik. Akan keluar tabelnya. Sini ya. Jadi kita dapat nilai-nilai ini, kita bisa copy semua aja. Di sini dulu ya. Jadi yang MNX-nya yang 1053 ini. PMNX ini PMNY. Lalu ini ada P. Nah, selain itu bisa kita hapus dulu aja. Kemudian kita bisa dapat MNX dan MNY. Itu adalah PMN per P tentunya. PMN per P. Jadi kita ke bawah. Nah, jadi dari semua ini, ini harus diabsolutkan. Kita absolutkan dulu. Karena sama aja ya untuk kolom positif dan negatif, khususnya yang simetris. Dan dari ini, sebelumnya itu kita ambil minimum dari semuanya ya. Minimum dari 6 kondisi. Jadi ini MNX min, ada ini. Jadi minimumnya ini 358,492. Ini yang kita masukkan di sini ya. Nah, akan tapi menurut yang tadi ya, menurut NHRP kita cukup ambil dari Pmax dan Pmin. Jadi kita lihat di sini minimum dari Pmax Pmin. Udah ini aja. Nah, jadi yang bisa kita ambil di sini cukup jauh ya.
1018,66. Jadi di sini bisa kita ganti 1018,66 seperti itu. Mungkin jadinya tulangannya bisa dikurangin karena ternyata SCWB kita cukup kuat, kolom kita cukup kuat gitu. Tidak hanya 358 tapi ini kapasitasnya hampir 3 kali lipatnya gitu. Cukup signifikan, jadi ini bisa digunakan. Nah, alternatif lain, jadi kalau di sini kan dia masih tergantung beban ya. Jadi kalau misalnya kita ubah kondisinya, misal saja ya, ini misalnya ini kecil sekali, ini kita ubah komanya jadi sini, jadi 3,3. Lalu kita run. Nah, di sini nilainya jadi hanya 299 ya. 1926 dan 299. Jadi di sini 1926, ini 299. Nah, jadinya dia kecil sekali ya. Jadinya dia 332 bahkan lebih kecil daripada yang beban-beban lain gitu. Seperti itu. Jadi ini benar-benar tergantung sama bebannya banget. Padahal sebenarnya kalau dilihat ini MNY saja dan MNX-nya sebenarnya besar. Jadi kebetulan untuk kondisi P minimum kita ada salah satu arah momennya itu kecil. Karena bebannya kecil, akhirnya kapasitasnya pun yang diperhitungkan kecil seperti itu. Kita undo dulu. Jadi nilai tadi, nilai 332 itu agak terlalu kecil juga ya. Jadi kita punya satu alternatif lagi yang lebih netral. Jadi ini netral, itu kondisi lentur murni. Nah, ini kita bakal lihat sedikit sini. Jadi kita tadi bisa dapat momen nominal itu ketika kondisi Pmax dan Pmin, tapi kita bisa ambil kondisi netral yang tidak dipengaruhi beban. Yaitu kita anggap ketika dia P sama dengan 0, jadi kita ambil momennya di sini. MNC. Jadi ini momen nominal kolom yang netral, tidak dipengaruhi oleh beban. Ini bisa dipakai juga untuk menjadi MN dalam pengecekan SCWB kita. Nah, caranya gimana buat dapat DSP kolom? Itu ada fitur namanya yang C ini, control points. Jadi kita klik dulu yang control points. Jadi di sini SP kolom akan nge-run, tapi tidak memperhitungkan beban. Jadi ini pilihannya bisa kita masukin beban, bebannya vector, atau bebannya service, atau control points. Jadi dia nggak ada kata-kata loads-nya, jadi benar-benar nggak dipengaruhi beban. Jadi kita run. Kita buka results-nya, tabelnya. Nah, nanti akan keluar gini. Jadi ada banyak kondisi ketika X dan Y ini masing-masing terpisah. Jadi ketika Y momennya benar-benar 0, jadi kapasitas momen Y-nya 0 banget, dan kapasitas X-nya 0 banget. Itu ada. Nah, kita bisa ambil di sini kondisi saat pure bending. Jadi di sini P0 ini istilahnya pure bending. Jadi kapasitasnya hanya ada kapasitas momennya dan aksialnya 0. Jadi pure bending. Nah, kita ambil yang ini 2486,96, 2486,96, dan kalau misalnya simetris tentunya yang Y-nya bakal sama juga ya. Itu, tapi jangan lupa dibagi 0,9 karena ini masih PMN ya. Ini masih PMN jadi dibagi 0,9. Bagi 0,9. Ini sama. Jadi kita bisa pakai 2763. Nah, kalau kelihatannya di sini wah gede banget ya karena kondisi kita yang sekarang itu dia nggak kayak gini ya, yang P-nya itu bukan di atas, tapi dia di bawah. Jadi ini kalau diteruskan kan kayak gitu ya, diagram interaksi. Dia kemungkinan P-nya di sini, jadi MNC-nya kecil, tapi nggak sekecil kondisi beban yang lain mungkin. Nah, ini jadinya terlalu besar juga. Nah, ini emang agak hati-hati kalau kita mau menggunakan kondisi yang netral ini. Tentunya baiknya kita pakai yang tengah ya. Tentunya kita baiknya pakai yang tengah. Tapi sekali lagi yang netral ini kita pakai kalau misalnya kondisi ketika Pmax atau Pmin-nya juga tidak masuk akal gitu. Dia terlalu kecil, apalagi dia paling kecil di antara 6 kondisi yang lain. Seperti itu. Jadi ini sementara kita pakai dulu, pakai yang 1018,66. Oke, selanjutnya kita masuk ke MPR. Untuk yang MPR, di bagian sini, sebelumnya dibahas bahwa MPR itu kita pertama, ini sama ya, langkah pertamanya,
dia ganti FY jadi FPR dulu. Jadi ini nilai FY-nya kita ganti jadi FPR. FPR adalah 1,25 kali FY. Jadi ini 1,25 kali 420 ada 525. Ini bebannya, pencet yang F ya tadi. Bakal muncul lagi, kita run. Nah, sebelumnya sama kayak yang video sebelumnya, jadi kita copy. Ini 2, 3. Ini PM, kita sebutnya MPR langsung ya. Ini P, MPR. Ini ada P. Kemudian untuk dapat MPR-nya kita bagi dengan P ya. Absolute jangan lupa. PRY dibagi P. Nah, kebalikan dengan MN, kalau MPR itu kita cari nilai terbesar. Jadi sini max, maksimum dari 6 kondisi. Ini max. Nah, kita kenapa dipisah dulu gini? Karena mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu arah X dan arah Y-nya untuk kolom beda ya. Jadi kalau emang beda kita pisahkan atau ambil yang terbesar langsung juga bisa 3627 gitu. Nah, ini kita pakai di sini ya 3627,377 di sini kalau mau dipanjangin. Ini kita pakai sekarang. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari yang NHRP, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini dia. Untuk yang MPR ini ada di sini ya. Halaman 32. Kita pakai MPR itu untuk kolom ternyata rentang. Jadi ada Pmax, ada Pmin gitu. Udah gitu ini range axial force-nya. MPR itu adalah maximum value of moment over the range of axial loss. Jadi apa bedanya sama yang kita? Kalau kita itu kita cuma ngambil dari 6 kondisi. Misal kita kondisi 1 yang besar di sini kan, ini kondisi 2-nya misalnya di sini, kondisi 3, kondisi 4, kondisi 5, kondisi 6, misal kayak gitu ya. Nah, yang kita ambil itu kita langsung tarik garis ke kanan. Berapa MN-nya? Ini MN-nya max, ini MN yang Pmin. Kita ambil ke kanan. Ambil kanan. Ini ambil kanan. Nah, kelihatannya masalahnya apa? Kelihatannya masalahnya adalah ketika ngambil 6 itu, MPR yang benar-benar paling besarnya titik ini, karena kebetulan nggak ada P di situ, dia nggak keambil. Padahal harusnya itu MPR yang kita ambil. Gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai itu, kita bisa pakai yang netral lagi. Karena MPR di sini berarti dia tidak dipengaruhi oleh beban. Sekali lagi, kalau tidak dipengaruhi oleh beban, berarti di SP kolomnya kita pakai control points. Kita run. Kita buka result. Jadi dari semua itu, kondisi yang mau kita cari, kita langsung aja paling besarnya. Dan biasanya emang paling besarnya ada di yang tension control. Jadi ini ya, 3274,67. Sama yang X sama Y karena kolomnya simetris. Kita ambil ini. Jangan lupa dibagi Pi, karena ini masih Pi MN, atau dalam hal ini Pi MPR. 3274,67. Dengan 3274,67 dibagi 0,9. Tadi ini netral. Max. Netral max dari semua. Gitu. Dari semua control points. Gitu ya. Nah, jadi bisa kelihatan juga di sini sebenarnya nggak signifikan ya 3627,377 karena ya tadi ya kalau lihat di sini ya mungkin bedanya dikit-dikit tapi ada kemungkinan kasus-kasus di mana dia saling berjauhan, jadi mungkin max-nya di sini, min-nya di sini, terus yang lain-lainnya dekat-dekat juga di situ, jadi malah jauh banget dari MPR yang harusnya kita ambil yang terbesar ya. Jadi tentunya baiknya kita
pakai yang ini ya. Walaupun beda sedikit, mungkin kita nggak ngaruh juga ya ke perhitungan, tetap oke semuanya, jadi nggak masalah. Tapi tetap yang benernya kita ambil yang 36, 38 ini. Jadi review sedikit, untuk yang MN itu kita ambil minimum dari yang Pmax dan Pmin. Tapi kalau misalnya nilainya agak tidak masuk akal, tidak beraturan, jadi kita bisa pakai yang netral, yang lentur murni. Kemudian untuk yang desain transversal, yang MPR, kita ambil kondisi yang saat netral. Seperti itu ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.